Halo Tribuners, ketemu lagi barengan Hakim di sini di Tribun News Style. Dan kali ini Hakim mau ngucapin selamat di rumah aja buat kamu karena pemerintah sudah menetapkan PPKM level 4 sampai dengan awal Agustus atau 2 Agustus mendatang. Tapi gak masalah, meskipun kini pemerintah Indonesia tengah memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, kamu tidak perlu khawatir kalau misalnya kamu pengen punya penghasilan lain selain bekerja, selain kerjaan kamu saat ini. Jadi selama kurang lebih 1 minggu ke depan, walaupun perkantoran ditutup, disuruh WFH, pertokoan juga dibuka tapi nggak banyak, nggak lama, pabrik-pabrik juga barangkali ada yang WFH. Jangan takut, jangan khawatir. Di sini Hakim bakal berbagi beberapa ide bisnis yang bisa kamu coba dari rumah aja selama PPKM level 4 ini. Nah, bisnis ini tuh cocok banget buat kamu, baik itu karyawan atau mahasiswa, pekerja freelance juga bisa, bahkan ibu rumah tangga juga bisa menggunakan ide-ide yang Hakim berikan ini nanti. Kira-kira apa aja? Langsung saja yang pertama ya, itu adalah berjualan produk kesehatan. Karena kita tahu sendiri nih Tribuners, kalau selama pandemi COVID-19 alat-alat kesehatan itu sangat dibutuhkan, terutama mereka-mereka yang sedang sakit, yang lagi sakit, atau mereka-mereka yang lagi terpapar virus COVID-19 ini. Saat ini memang ya, untuk alat-alat kesehatan itu kayak misalnya ada masker, terus oksigen, hand gel atau hand sanitizer, dan spray antiseptik. Terus juga banyak sih beberapa alat kesehatan atau produk kesehatan yang dijual di masa pandemi, terutama saat virus corona itu semakin hari akhir-akhir ini melonjak di negara kita. Bahkan vitamin ataupun makanan minuman yang dipercaya bisa menyembuhkan atau menghindarkan diri kita dari COVID-19 pun juga amat sangat ramai diburu sama orang. Jadi awal-awal PPKM kemarin ya, PPKM darurat, banyak banget orang-orang tuh memburu susu beruang. Nah, ini salah satunya ya. Terus juga vitamin-vitamin. Ada juga oksigen-oksigen. Nah, ini kamu bisa jadiin peluang penghasilan tambahan kamu selama PPKM level 4 ini. Hanya dari rumah aja kamu bisa menjualnya melalui media online kayak di Instagram, di TikTok juga bisa, di Facebook juga bisa, atau kamu iklankan di marketplace yang sudah tersedia. Nah, ini tuh cocok banget nih buat kamu mahasiswa ataupun ibu rumah tangga, karyawan, karena kerjanya online juga. Jadi kalau misal ada yang beli, ya udah kita tinggal kirimkan saja. Berikutnya, kamu juga bisa menjadi reseller atau dropshipper nih. Jadi keduanya ini beda ya guys ya, reseller dan juga dropshipper ini. Perlu diketahui kalau dropshipper ini itu adalah orang yang tidak perlu menyetok barang terlebih dahulu. Kalau reseller, dia harus nyetok barang terlebih dahulu sebelum dia menjualnya kembali. Nah, seorang dropshipper ini bisa langsung menjual produknya dengan mudah melalui media sosial. Kalau kamu mendapatkan order dari pembeli, jadi kamu tinggal meneruskan orderan aja, dan pastinya orderannya harus detail, jangan setengah-setengah, nanti bikin bingung si penjualnya, penjual utamanya. Dengan detail pengirimannya sekalipun ke supplier yang menjual barang tersebut. Beda dengan reseller nih Tribuners. Kalau reseller kan biasanya harus menyetok barang yang bakal dijual dulu, baru barangnya dikirimkan kepada pembeli. Dropshipper ini bisa langsung menjual produk dengan gambar dan spesifikasi produknya, jadi cukup mudah untuk dilakukan. Sistem ini semakin populer dikala penjualan barang melalui internet itu semakin berkembang. Sekarang banyak banget marketplace yang bisa kamu ketemuin ya. Bahkan di Facebook, TikTok, media sosial Instagram juga bisa berjualan sebagai seorang dropshipper. Sistem ini juga cocok banget buat kamu yang pengen mengembangkan atau memulai bisnis online dan bingung, kira-kira gue tuh pengen bisnis gitu Kim ya, tapi gue bingung gue harus mulai dari mana. Nah, reseller atau dropshipper ini cocok banget buat kamu yang pengen memulai bisnis tapi bingung mulainya dari mana. Jadi si reseller, jadi dropshipper, why not? Kalau misalnya bisa, langsung aja digasin. Yang berikutnya adalah membuka jasa desain dan juga website. Nah, ini
banyaknya bisnis kecil di era pandemi COVID-19, munculnya bisnis-bisnis itu sangat amat membuat para penjual atau pembuka jasa desain dan website ini kebanjiran orderan. Karena biasanya mereka itu kepengen membranding toko mereka dengan logo, dengan konten sosial media, dengan desain di website. Untuk membuat jasanya sudah pasti tukang desain dan tukang website itu akan banjir orderan nih guys. Jadi kalau misalnya kamu tuh punya bakat di bidang desain dan juga website, kamu bisa mencobanya di bidang website ini dan juga desain, menawarkan jasa desain grafis kamu atau website kamu kepada mereka, para penjual, para pedagang online yang baru mencari-cari cara toko mereka biar bisa hype pada masa pandemi kali ini. Cukup dengan software desain dan juga laptop, kamu yang mempunyai kemampuan desain grafis itu bisa memiliki cuan tambahan dari jasa desain dan juga website. Aduh, ini tadi kayaknya ada suara gedebuk gitu ya. Itu ada kucing saya Tribuner, jadi mohon maaf ya. Nanti kapan-kapan kita ngebahas soal kucing, kayaknya oke juga deh. Tapi kali ini kita ngebahas soal website dan juga desain serta ide-ide untuk jualan dulu nih. Nah, balik ke topik, kalau misalnya kamu itu mahir dalam hal HTML, CMS, dan bahasa pemrograman yang lain, kamu bisa mencoba ide bisnis yang satu ini. Kemudian berikutnya, kamu bisa mencoba jualan produk lain di marketplace. Seperti yang Hakim bilang tadi, segala produk yang kamu punya itu bisa dijual melalui marketplace ataupun media sosial. Gak cuman alat-alat kesehatan aja, kamu bisa jualan fashion, bisa jual makanan, bisa jual alat olahraga, alat berkebun yang sekarang juga lagi hype banget di kalangan masyarakat. Kamu bisa jual itu di marketplace. Nah, untuk tips dan trik berjualan di sosial media dan juga marketplace, kamu langsung bisa cari-cari di Google, itu udah banyak banget sih. Atau kamu barangkali kamu mau request someday kita bakal ngebahas itu, boleh banget, silahkan komentar kamu di kolom komentar. Bagaimana sih Kim menuliskan keinginan requestan kamu di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan yang terakhir, kamu bisa membuka jasa content writing. Jadi tadi ada desain grafis, website, sekarang ada jasa content writing. Karena berjualan itu butuh penulisan yang bagus biar nanti para customer itu langsung menuju ke toko kita, toko online kita. Jadi kalau misalnya kamu punya passion menulis, kamu bisa mencoba ide bisnis yang satu ini dengan membuka jasa content writing hanya di rumah aja. Apalagi kamu bisa menawarkan ke beberapa perusahaan dan juga menambahkan pengetahuan SEO kamu kepada perusahaan-perusahaan tersebut atau klien yang lainnya. Tentunya pasti mereka bakal tergiur kalau kamu sudah paham dengan SEO ya kan, karena SEO ini penting banget ketika kita sedang mencari sesuatu di internet. Selama kamu punya koneksi internet dan juga laptop yang cukup mumpuni, kamu bisa menjalankan bisnis ini bahkan tidak cuma di rumah, tapi di mana saja. Di kosan juga bisa, di kontrakan bisa, di asrama bisa. Yang penting kamu tetap di rumah aja, oke? Nah, itu tadi 5 ide bisnis yang bisa Hakim sampaikan ke kamu. Cocok banget buat mahasiswa, buat karyawan, ibu rumah tangga yang lagi masa PPKM level 4 ini hanya di rumah saja. Dan memang harus di rumah saja. Seperti Hakim ini bikin podcast juga dari rumah aja. Untuk keselamatan kita bersama, untuk mendukung herd immunity juga yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ingat buat kamu tetap menjaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jangan keluar-keluar kalau kamu tidak darurat banget. Oke, Tribuners, mungkin itu aja yang bisa Hakim sampaikan pada kesempatan kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Hakim mau ngurusin kucing Hakim dulu deh ya. Kayaknya dia lapar deh. Lain kali kita bahas soal kucing, oke juga. Oke. Terima kasih Tribuners.